Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan video kali ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, cerita dari Mbak Cika. Ya, di cerita sebelumnya itu menceritakan mengenai Mbak Diah. Mbak Diah yang sampai usianya itu udah lumayan cukup gitu ya. Bahkan sudah melewati umumnya begitu ya, nggak ada batasan sebenarnya, tapi umumnya di masyarakat usia udah 40 tahun lebih itu kan, apalagi untuk seorang perempuan di masyarakat itu dianggapnya sudah udah kelewat begitu ya. Tapi ya itu tadi, di cerita sebelumnya itu menceritakan bagaimana atau alasan serta pengalaman-pengalaman kenapa sih Mbak Diah memutuskan untuk tidak menikah sampai di usia tersebut, dan akhirnya ketemu dengan seseorang bernama Mas Arto yang entah waktu itu membuka kembali hatinya Mbak Diah. Cuman yaitu kok diselingi lagi dengan kejadian-kejadian yang seolah-olah menjadi batu sandungan. Mbak Diah itu ditemui sama seseorang yang mengaku istrinya Mas Arto, sementara istrinya Mas Arto itu sudah meninggal. Mas Arto itu adalah seorang duda, dan itu sudah disaksikan, sudah dibuktikan oleh pernyataan beberapa tetangganya. Itu gitu kan. Dan ya, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Diah tersebut. Setelah hal itu diceritakan semua ke keluarga, setelah berpuluh-puluh tahun mungkin itu disembunyikan oleh Mbak Diah, kemudian itu dibuka baik ke orang tuanya atau ke Mbak Cika. Mereka itu saling bertukar cerita sampai akhirnya cerita-cerita dari Mbak Diah itu jadi bulat gitu ya, jadi lumayan cukup utuh alasannya kenapa dan sebagainya. Nah, lompat, kita lanjut aja, singkat cerita aja. Mbak Diah akhirnya mengambil satu keputusan. Oke lah, aku akan menikah sama Mas Arto. Setelah itu tadi mendapat dukungan dari keluarga, tentu saja dari Mas Arto, dan ya Mbak Diah pun seperti itu berpikirnya. Ini mungkin sandungan, dan apapun yang apapun yang pernah mendatangi Mbak Diah dalam wujud yang aneh-aneh, bahkan dari saat dia masih SMA di angkot itu ya, dan ditemui orang-orang yang berbeda tapi mengatakan hal yang sama, kamu jangan menikah gitu, sampai pernah diancam mau dicemplungin ke sumur juga pernah. Seperti itu, dan terakhir itu mewujudnya itu bentuknya kayak mantan istrinya Mas Arto, sama persis yang ada di foto. Nah, dari situ Mbak Diah kan banyak mendapat dukungan, dan itu tadi ada diupayakan juga pengobatan ya yang kayak dari para ahli supranatural, ya seorang dukun, seorang kiai seperti itu didatangkan dan sebagainya. Ya, mereka memberikan nasihat yang sama, dilawan aja yang seperti itu. Jangan nurut, kalau nurut artinya kita mau tunduk sama mereka, dan ya yang rugi siapa? Yang rugi tentu saja kita. Udah dilawan aja, dilawan. Akhirnya Mbak Diah pun itu semangatnya bertambah lagi, ya udah Mas Arto, ayo kita nikah gitu kan. Nah, sudah. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar. Setelah melewati acara lamaran dan sebagainya, itu teror dari sosok yang katanya menyerupai istrinya Mas Arto pun makin menjadi-jadi. Nah, mereka itu kan akhirnya menikah, dan di beberapa hari menjelang pernikahan tersebut, ini kan Mbak Diah itu udah tidak boleh keluar, apalagi kan ada cerita-cerita semacam itu. Jadi selalu dijagain, bahkan yang namanya mau mandi pun itu pasti ada yang nganter gitu ya. Pokoknya salah satu kerabatnya, siapapun yang ada di rumah tersebut, itu secara bergantian gitu ya. Misal Mbak Diah mau mandi, itu nanti ibu kadang ngingetin, Cika itu tuh Mbak Diah mau mandi, sana temenin dulu. Iya Bu, gitu. Akhirnya ditemenin sama Mbak Cika. Ya kayak gitu, tidak terjadi apa-apa. Tapi satu hari menjelang hari H, menjelang itu kan pesta pernikahan itu rencananya mau diadakan 2 atau 3 hari gitu ya. Seperti pada umumnya tradisi masyarakat di situ.
Nah, ini sehari sebelum hajatan digelar, ada sesuatu yang aneh. Pertama, Mbak Jika itu kan seperti biasa ya, Mbak Diah mandi ditemenin di situ. Nah, begitu keluar dari kamar mandi, orang umumnya habis mandi itu kan baunya sabun, wangi, seger seperti itu kan. Nah, ini beda. Mbak Cika kan duduk di dekat kamar mandi di situ dan Mbak Dia juga udah terbiasa tahu, oh Cika lagi nemenin aku seperti itu. Jadi reaksinya juga nggak kaget, nggak apa. Mbak Dia pun keluar dari kamar mandi. Udah, kata si Mbak Dia, Mbak udah selesai. Iya Mbak, Mbak Dia kan berlalu. Harusnya yang keluar itu bau parfum sabun, tapi aneh. Yang dicium oleh Mbak Cika itu justru bau bangkai. Kok baunya ndak enak ya gitu ya? Kok ada bau bangkai begini, kata si Mbak Cika. Itu dari mana ya? Baunya itu tipis, bukan bau yang beng menyengat banget kayak gitu, ndak. Baunya itu cuma silir-silir tipis begitu doang. Mbak Cika nyariin ndak ketemu. Ya wis lah gitu. Oh mungkin itu ada tikus mati terus lewat atau bagaimana. Cuman ini kan H-1 menjelang pernikahan. Nanti kalau misal besok baunya tambah kuat bagaimana? Mbak Dia pun cerita sama bapak, Pak, di belakang itu kayak ada bau bangkai Pak. Bangkai tikus atau bangkai apa gitu, kata si Mbak Dia. Bapak pun akhirnya ke belakang ke sana. Nah, di belakang ya Bapak nggak nyium apa-apa, orang udah nggak ada bau. Iya ya Pak, aku sekarang juga udah nggak nyium, cuman tadi sempat nyium. Nah, waktu itu sore harinya Mbak Cika itu papasan sama Mbak Dia itu di koridor rumah. Antara kamar sama kamar, papasan. Jaraknya kan deket gitu kan. Set. Ya papasan-papasan biasa aja, kakak adik di dalam rumah seperti itu. Set. Begitu Mbak Dia lewat, bau bangkai itu kecium lagi. Sereng. Kok bau bangkai sih? Apa Mbak Dia yang bau ya gitu kan? Cuman Mbak Cika belum berani ngomong waktu itu, nanti tersinggung gitu ya, Mbak, kok bau bangkai sih gitu ya? Itu kan nggak sopan atau ya kurang inilah. Akhirnya apa? Mbak Cika pun pertama ke depan, nggak langsung gitu ya. Nah, beberapa menit kemudian dia pun mulai kepikiran, apa itu Mbak Dia ya tuh bagaimana kok? Masa Mbak Dia baunya seperti itu? Coba gitu kan. Mbak Dia waktu itu kan mau ke belakang saat papasan tadi. Jadi dia tuh lagi ada di dapur sana. Mbak Cika pun akhirnya ke dapur. Masak apa Mbak? Ini lagi bikin mie, Mbak lapar, kata Mbak Dia. Oh, Mbak Cika itu mendekat ke sana sambil mengendus gitu ya. Dan ternyata bener. Bau bangkai itu datangnya itu dari Mbak Dia. Iya kok baunya begini. Tapi ya lagi-lagi Mbak Cika nggak ngomong sama Mbak Dia, langsung ke depan. Mbak tak tinggal dulu ya, katanya. Iya. Nemuin bapaknya. Pak, sini Pak. Kenapa? Ada apa? Pak, Mbak Dia kok baunya bangkai ya Pak ya? Langsung ngomong seperti itu. Kamu ngomong sembarangan, bau bangkai gimana? Bapak coba sih, Bapak coba deket sana. Cobain sih Pak, cobain sih Pak. Ya tentu saja dengan nada yang khawatir ya. Dan akhirnya apa? Bapak pun ke belakang ke sana dan ngetes bikin apa, masak apa gitu kan, basa-basi sambil Bapak ngedeket. Bapak pun sama nyium bau tersebut, nyium bau bangkai. Bapak pun akhirnya ke depan kan, nemuin Cika, manggil ibu juga. Gimana Pak? Ditanya sama Mbak Cika. Iya, ada baunya. Gimana ya Bu ngomongnya? Bapak pun bingung gitu ya. Apa sih Pak, ngomongin apa sih Pak? Ibu kan belum tahu ya. Akhirnya diceritain sama Mbak Cika, Bu, begini-begini Mbak Dia itu bau bangkai. Masa sih gitu kan? Iya, Bapak pun iya gitu kan. Ibu pun akhirnya ngetes ke sana ke belakang. Waktu itu papasan Mbak Dia itu udah selesai bikin mie rebus, lagi dibawa mau dimakan di entah ruang tengah atau ruang tamu gitu ya. Pokoknya dibawa masuk. Nah begitu dibawa masuk, ibu kan juga belum berani negor, ya kamu bau bangkai. Itu enggak, ibu tuh harus ini juga, nyium juga. Beneran papasan sama Mbak Dia, bau itu kecium. Dan dia akhirnya ibu yang ngomong, iya Bu. Mbak Dia pun berlalu ke sana tetap bawa mie rebusnya tadi yang masih panas ya.
Ibu pun ngikutin di belakang, dan itu bau sereng itu tuh kerasa banget, kata si ibu. Mbak Diah duduk, ibu pun akhirnya duduk di depannya. Dia, kamu ngerasain ada sesuatu yang aneh enggak? Ditanya sama ibu. Aneh gimana bu? Maksudnya bu? Dia, ibu kok nyium bau ndak enak ya, katanya begitu. Nyium bau apa bu? Bau ini bu, bau mie bu. Ya bau mie ya begini bu. Ibu mau minta, kata si Mbak Diahnya. Bukan bau mie. Terus bau apa bu? Bau bangkai, kata si ibu. Hah? Bau bangkai bu? Dari mana? Kata si Mbak Diahnya kan. Yang bau bangkai itu kamu, Diah, gitu. Mbak Diah pun langsung diem. Kali ini yang tadi kan dikiranya bercanda gitu ya, masalah mie rebus tadi. Mbak Diah kali ini tuh menganggap hal itu tuh serius. Langsung diem begitu aja. Ibu nyium ya bu ya? Iya, ibu nyium. Bu, terus aku harus bagaimana ya bu ya? Diah, kamu emang gak nyium ya? Aku ndak nyium bu, kata si Mbak Diahnya begitu. Ibu pun sama-sama ya terdiam. Gimana ini ya? Akhirnya Mbak Cika sama Bapak kan mendekat ke situ. Mbak, yang sabar ya Mbak ya. Mbak Cika pun mendekat ke sana megang pundaknya. Ya deket-deket situlah. Cuman baunya itu kerasa banget. Iya Mbak. Mbak Diah yang sabar ya Mbak ya. Iya Cika. Mbak Diah pun nggak menolak, nggak menepis hal itu gitu kan. Meskipun dia juga hendak mencium bau tersebut, yang nyium itu orang lain. Ya Mbak Cika menceritakan dengan sehalus mungkin. Iya Mbak, awalnya dari tadi habis Mbak Diah itu mandi, aku udah nyium bau itu. Terus gimana ya Cika ya? Aku juga ndak tahu. Kayaknya aku perlu ngomong hal ini ke Mas Arto. Ya tapi kan besok acaranya Mbak, nggak mungkin Mas Arto kesini kan. Iya sih, bisa ndak ya? Nah Mbak Cika kan ada itu calonnya kan, pacarnya lah gitu ya. Namanya anggap aja Sigit gitu lah. Bisa ndak minta tolong sama Sigit buat nyampein ke Mas Arto. Mbak, kalau ngomong sama Sigit ya ndak enak loh Mbak. Ini kan maksudnya masih rahasia kan Mbak. Aku juga nggak cerita sama Sigit masalah ini. Lah terus gimana? Ya udah gini aja, nanti aku yang ngomong, diantar sama Sigit gimana? Boleh, kata si itu ya. Dan akhirnya sudah. Mbak Cika pun kesana sama Sigit ke rumahnya Mas Aryo. Mas Aryo juga kaget loh. Kenapa? Ada apa? Gitu kan langsung begitu. Nggak ada apa-apa Mas, aku cuman mau cerita, kata si Mbak Cika. Cerita apa? Ini masalah Mbak Diah. Mbak Diah itu aku, ibu, bapak itu udah. Ini si Mas Sigitnya itu di situ. Kamu jangan dengerin, kata si Mbak Cika. Ya Mas Sigitnya nurut sambil ngerokok gitu nungguin. Dan Mbak Diah itu bau bangkai Mas Aryo katanya. Mas Arto gitu kan. Hah? Bau bangkai gimana? Udah tahu ini bau bangkai sepertinya bukan karena koreng, bukan karena apa. Mbak Diah itu ndak punya apa masalah koreng atau apa. Mbak Diah itu mulus gitu dari atas sampai bawah, percaya, kata si Mbak Cika. Cuman itu tadi Mas Arto bau bangkai. Mas Arto pun diem aja. Ya sudah, kata Mas Arto, nanti ya, nanti aku tak sampein ke orangku, kata si Mas Arto. Iya Mas, aku cuman mau nyampein itu aja, biar Mas Arto juga nggak kaget, katanya begitu. Enggak apa-apa. Makasih ya Cika ya. Akhirnya si Mbak Cika pun pulang. Dan Mas Arto itu mengupayakan. Ternyata dia itu udah punya kayak semacam ya orang pintarnya begitulah. Dan hal itu dikonsultasikan. Baru diketahui itu nggak langsung hari itu, tapi beberapa waktu kemudian. Nah, singkat cerita, malam itu bau bangkai itu makin ngambreng di rumahnya si Mbak Cika. Mbak Diah setiap lewat sereng bau bangkai. Bahkan hal itu udah mulai kecium sama orang-orang yang memang sudah mulai berdatangan buat ngebantu-bantu di situ ya. Itu udah mulai tercium. Kok bau ini ya? Ada selentingan seperti itu, tapi belum tahu yang bau itu Mbak Diah. Dan akhirnya apa?
mereka pun ya berdiskusi gimana ya dia, dan untungnya Mbak Diah itu orangnya tuh cukup tenang begitu kan. Dan akhirnya apa? Ya sudah Pak Bu, biar aku diam di kamar aja, kata Mbak Diah. Ya Bapak sama Ibu tentu saja sedih gitu ya. Dan ya hal itu terpaksa dilakukan. Mbak Diah pun di dalam kamar. Cuman meskipun Mbak Diah itu posisinya di dalam kamar, saat Mbak Cika lewat di depan ruangan itu, bau itu masih kecium tipis. Dan Mbak Cika kan akhirnya masuk nengokin Mbak Diah itu lagi ngapain di dalam. Pintu dibuka, jegrek, bes, bau bangkainya itu makin kerasa banget. Itu kayak mungkin ada ayam mati di dalam kamar, kamarnya itu ditutup, dibuka itu kan bual gitu, baunya itu keluar semua. Seperti itulah, sampai Mbak Cika itu mau muntah. Dan apa yang dilihat di dalam kamar sana, itu bukan Mbak Diah, melainkan perempuan lain. Sampai Mbak Cika pun kaget. Kamu siapa? Ditanyakan sama Mbak Cika. Ini ada perempuan lagi duduk di atas kasur di situ, kakinya tuh ke bawah. Duduknya sopan begini, terus cuman kepalanya doang nengok ke arahnya Mbak Cika. Mukanya kelihatan itu bukan mukanya Mbak Diah. Kamu siapa kok di situ? Itu si perempuan itu nggak jawab, nggak apa, dia itu cuman diem aja. Pantesan, berarti yang bau bangkai itu kamu ya. Mbak Cika itu berani seperti itu. Yang bau bangkai berarti itu kamu. Udah dong, jangan gangguin Mbak Yuku, kata si Mbak Cikanya begitu. Udah ya satu takut sebenarnya, tapi dia itu udah kesel gitu ya. Kasihan Mbak Yuku kok digangguin seperti. Udah sana, pergi ndak, kata si Mbak Cika begitu sambil setengah teriak. Kalau ndak pergi, aku tak teriak nih, manggil orang-orang. Nah, begitu ngomong seperti itu, ini si perempuan itu tuh kayak seret, kayak kain yang ditarik ser ke bawah itu menuju ke kolong tempat tidur, serap ngilang begitu aja. Mbak Cika pun maju ke depan kan, nyariin gitu di kolong itu kemana, nggak kelihatan sama sekali. Yang dilihat oleh Mbak Cika justru apa? Mbak Diah itu lagi tiduran di atas kasur di situ. Dan Mbak Diah itu kayak, Cika kenapa Cik? Enggak Mbak. Dan itu waktu itu bau bangkainya tuh masih ada di sana ya. Cika kenapa? Kamu kenapa masuk ke sini? Nanti kamu nggak kuat, nanti kamu nggak tahan sama baunya. Gitu. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa Mbak. Pintunya akhirnya gimana ya? Kalau dibuka itu nanti baunya nyebar. Kalau ditutup ya baunya itu nguel di kamar. Di situ Mbak Cika itu serba salah. Dan Mbak Cika cerita sama Mbak Diah. Mbak, aku itu tadi ngelihat Mbak, sosok yang bau bangkai itu bukan Mbak Diah, tapi ada sosok lain. Aku yakin sepertinya itu si perempuan itu tadi. Kulitnya itu pucat, kayaknya sih ada yang ngelupas begitu di bagian tangannya. Kayaknya yang bau bangkai itu bukan Mbak Diah. Mbak Diah pun akhirnya diem. Dan aku tahu Cika, kata si Mbak Diah. Mbak Diah tahu? Iya, meskipun aku nggak nyium bau bangkainya, cuman perempuan itu selalu ada di sini, katanya. Kok Mbak Diah nggak cerita sih? Lah, mau cerita gimana? Hari pernikahan udah deket, nanti orang-orang pada mikirnya yang gimana-gimana, nanti bikin heboh Mbak. Harusnya seperti itu tuh diceritain Mbak. Jadi Mbak Diah selama ini diikutin sama itu. Iya, Mbak Diah itu diikutin sama yaitu yang mengaku mantan istrinya Mas Arto. Dia itu terus ngikutin aku, Cika, katanya. Mbak Cika pun bingung. Akhirnya, Mbak sebentar ya Mbak ya. Iya, keluar, Pak, Bu, dipanggil. Bapak Ibu pun mendekat ke sana. Ya ngumpullah di dalam kamar tersebut. Dan bau bangkai itu perlahan memang menghilang. Kayak nguap begitu aja gitu ya. Di kamar tersebut itu udah nggak bau. Baunya bau kosmetik, bau ya parfumnya Mbak Diah seperti sedia kala. Dan akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah mereka bagaimana ya ini ya. Dan ada seseorang, ada tamu, itu sekitar jam 8 malam. Ini utusan dari Mas Arto. Sepasang suami istri datang ke situ. Permisi, mau ketemu sama Mbak Diah, saya temannya Arto, bilangnya begitu.
Oh ya, akhirnya kan ditemui. Nah, begitu ditemui, diliatin gitu kan sama istrinya itu yang ibu-ibu, kalau bapaknya itu sepertinya cuma nganterin doang. Nah, ini si ibu-ibu itu ngeliatin, kasihan, kata si ibu itu. Udah ndak apa-apa mbak, tenang aja, kata si itu ya. Memang ini agak sedikit susah dihilangkan, tapi saya coba setidaknya nanti di hari pernikahan itu kita jauhkan dulu mbaknya sama si sosok ini, kata si ibu-ibu tadi ya. Dan ibu-ibu itu pun akhirnya cerita, jadi begini Pak, Bu, Mbak Diah, Mbak Cika, apa yang menimpa Mbak Diah itu dari dulu sebenarnya boleh dibilang itu karena Mbak Diah itu disukai sama satu, ya kayak sosok jin semacam itu. Dan sosok itu adalah sosok yang jahat. Dia ndak mau Mbak Diah itu menikah dengan orang lain. Makanya ditemui terus. Bentuknya macam-macam. Padahal pelakunya ya sama. Satu itu gitu kan. Intinya nggak mau Mbak Diah itu diambil sebagai istri oleh orang lain. Maka dari itu segala upaya pun dilakukan, dari ngancam-ngancam, dari ini sampai hari ini nempel, dan dia itu ngeluarin bau bangkai supaya ya itu tadi pengantennya itu jadi tercemar namanya, acara ini jadi gagal dan pernikahan itu tidak terjadi. Bu, terus bagaimana solusinya? Nah, si ibu itu mendekatkan badan di meja begitu kan. Dan si ibu itu kayak menegaskan satu hal. Kunci dan jawabannya itu justru di hari pernikahan, katanya begitu. Maksudnya bagaimana, Bu? Setelah kamu menikah resmi menjadi istri seseorang, semua itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi cobaan ini justru puncak-puncaknya itu nanti sebelum kamu melangsungkan pernikahan, sebelum ijab kabul, kata si ibu itu. Lah Bu, terus bagaimana Bu? Berarti ya tolongin lah Bu lah gitu ya. Ada yang jagain Mbak Diah. Saya akan di sini, kata si ibu itu. Kalau diperkenankan sama keluarga, saya akan tinggal di sini sampai pernikahan selesai. Bagaimana, kata si ibu? Iya, baik Bu, kami ya musyawarah saling lihat begitu doang, tapi manggut-manggut semua. Mbak Cika juga setuju dan akhirnya sudah. Iya Bu, silakan Ibu tinggal di sini. Yang penting Mbak Diah, yang penting dia itu selamat, kata ibu itu bilang begitu. Dan akhirnya sudah. Malam itu Mbak Diah itu disuruh mandi lagi. Mbak Diah mandi dulu ya, katanya. Baik Bu. Mbak Diah juga nurut ya, karena memang paham ada sesuatu yang darurat seperti ini. Disuruh mandi pun Mbak Diah itu nurut jam 9 malam. Mbak Diah mandi, si ibu tadi itu di depan kamar mandi, tangannya tuh megangin tembok terus. Dipegangin begini kayak orang lagi berdiri nyandar gitu ya. Tapi itu bukan berdiri nyandar, si ibu tadi justru kayak lagi baca-baca doa semacam itu, baca mantra atau baca doa kayak dibeginiin terus. Dan akhirnya apa? Mbak Diah pun selesai keluar. Nah, begitu keluar si ibu itu ngajakin di situ di ruang tengah, ibu itu bikin minta air, dan air itu didoakan. Ini dia, kamu minum, tapi nanti efeknya kemungkinan badan kamu akan sedikit panas, tapi bukan demam sakit gitu ya, kayak orang gerah begitu. Nah, ini air ini fungsinya itu buat menjauhkan, setidaknya sosok itu berada di luar rumah, meskipun dia belum pergi, tapi dia berada di luar rumah dan agak sedikit menjauh, dan kemungkinan nanti bau bangkai tersebut itu nggak nempel di badan kamu, melainkan ya cuman muter-muter lah di rumah tersebut. Kalau misal ada yang nyium bau bangkai, artinya sosok itu tuh lagi berada di dekat situ. Ya akhirnya Mbak Diah pun diminumlah air tersebut. Suruh baca doa dulu, nurut semua dilakuin oleh si Mbak Diah tadi. Begitu udah
selesai malam itu ya, mungkin sekitar hampir jam setengah 12 malam. Ya Mbak dia juga udah mulai ngantuk, si ibu itu juga udah mulai capek, keluarga juga ini harus istirahat nih, soalnya besok kan acara udah mulai dimulai. Dalam artian tenda-tenda di depan itu udah didiri-diriin, cuman mungkin mulai besok udah mulai ada tamu berdatangan. Ya sudah, mereka pun malam itu udah istirahat, akhirnya mereka pun istirahat. Mbak Cika sendiri itu ndak bisa istirahat, dan mumpung lagi ada acara pernikahan begini, itu si Sigit, pacarnya Mbak Cika, akhirnya kan disuruh bantu-bantu. Udah, Git, kamu di sini aja nemenin bantu-bantu di rumahku sekalian ya, biar rumah tuh agak lumayan cukup rame. Akhirnya udah, Mas Sigit pun akhirnya diceritakan sama Mbak Cika, mau ndak mau. Oh, jadi begitu? Iya, katanya. Akhirnya sudah, Mas Sigit dan beberapa tetangga kayak gitu itu pada begadang di depan sana. Ya, begadang sebenarnya nggak ada tujuannya, mau jagain juga jagain apa, tapi setidaknya ada keramaian di rumah tersebut itu mengurangi rasa takut ya. Akhirnya sudah, begadanglah. Malam itu dilalui dengan sempurna, tidak terjadi apa-apa, bau bangkai itu pun sudah hilang. Pagi harinya mereka ya sudah mulai sudah mulai beraktivitas. Persiapan ini, hajatan itu mau dimulai. Pagi-pagi itu pada ngecek semuanya, Mbak Dia itu bau bangkai atau enggak. Mbak Cika juga sama, Mbak Dia baik-baik aja kan? Enggak terjadi apa-apa kan Mbak? Enggak, aku baik-baik aja kok, tenang aja. Udah, tenang aja, tenang, kata si Mbak Dianya. Bu, ini gimana Bu Dia, Bu? Enggak apa-apa. Dia itu masih di luar. Dia itu maksudnya sosok itu ya. Itu masih di luar. Itu di sana Bu, di samping pohon mangga itu, di pojokan di situ. Itu tak batasin di situ aja. Jangan masuk-masuk, kata si ibu tadi. Dan baik Bu, ya wis, akhirnya sudah. Acara pun dimulai begitu kan. Nah, begitu acara dimulai, sama udah normal, Mbak Dia pun nggak kenapa-kenapa. Hari pertama sampai malam hari itu ndak terjadi apapun, dan keesokan harinya berarti ini mau acara akad. Mau acara akad, ya Mbak Dia kan pagi-pagi udah bangun gitu ya, dirias segala macam. Ini ndak ada bau, ndak ada sesuatu yang aneh-aneh. Tapi yang aneh itu, yang ngerasain itu dukun mantennya. Namanya dukun manten, yang juru rias itu, mereka kan udah nanganin merias mungkin puluhan, ratusan muka. Ngeriasnya pun template, begitu-begitu aja gitu ya. Tebelnya sekian, habis ini makanya warna ini, dan sebagainya lah seperti itu. Cuman aneh, mereka itu bingung. Jadi usak nggak selesai gitu ya. Jadi kayak lebih lama lah. Akhirnya apa sih Mbak itu tadi yang dukun mantennya itu pun ngomong, aku itu bingung, Mbak Dia ini kok mukanya bisa berubah-ubah ya. Itu ngomong seperti itu. Nggak ada Mbak Cika juga di sana. Yo pada kaget. Lah Bu, berubah-ubah gimana? Iya, nggak tahu, ini saya bingung. Kadang ini aku lagi ngerias siapa, kok mukanya jadi berubah begini, kata si dukun pengantinnya tuh bilang begitu. Ya ini ya orang serumah itu tegang. Akhirnya apa, manggil si ibu itu, Bu, ini bagaimana ini Bu? Nggak apa-apa, ini juga lagi tak usahakan, kata si ibu itu. Akhirnya ibu itu masuk ke kamar ke situ, melihat ibu tadi melakukan kayak semacam ritual-ritual ringan begitu. Itu dukun pengantinnya kan bingung. Ini siapa? Nggak ngerti, karena si dukun pengantin kan nggak dikasih tahu ya masalah itu. Kayak gitu muter-muter di dalam ruangan, dan sampai riasan pun akhirnya selesai. Dan cerita ini selanjutnya ya kita lanjut lagi, kita potong sampai di sini dulu. Terima kasih kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.